Untuk order, klik saja link WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk nanti kami kirimkan katalog-katalog kaos yang ready yang bisa dipilih brothers. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a Event UFC terbaru minggu ini menghadirkan pertarungan Jorge Masvidal versus Gilbert Burns. Mereka didapuk menjadi co-main event UFC 287. Dua petarung yang dikenal sangat eksplosif, penuh dengan ledakan kebrutalan dan penuh dengan kejutan. and I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Jorge Masvidal sudah berkarir di MMA sejak tahun 2003, bertarung di berbagai promotor dari mulai Strikeforce, Shark Fight hingga UFC. Ia pemegang rekor knockout tercepat dalam sejarah UFC dengan rekor 5 detik. Wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this Ia juga masih memegang sabuk simbolik spesial UFC BMF title. crazy. Don't think I'll get home safe. Taking 6 shots all straight. Kali ini ia sepertinya sudah di penghujung karirnya. Ia sudah melakukan 52 pertarungan profesional dan pertarungan jalanan dan amatir yang tak terhitung. Jorge Masvidal sudah bisa dibilang salah satu legenda hidup UFC, dan ia memilih pertarungan pamungkasnya melawan Gilbert Burns, petarung brutal bermental baja yang masih sangat kompetitif. Dipastikan pertarungan ini akan dipenuhi dengan ledakan kebrutalan dari indahnya seni bela diri. Langsung saja kita review pertarungan mereka. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kita mulai dari Jorge Masvidal. Masvidal mengungkapkan jika ia merasa sudah di ujung karirnya. Ia mengatakan kemungkinan ini merupakan pertarungan terakhirnya di UFC jika ia kalah dari Burns nanti. Namun jika ia menang, maka ia akan meneruskan petualangannya di UFC. And in the driveway is a nice range, 'cause I've gone through the climb, I invite. Secara performa, Masvidal memang mengalami sedikit penurunan. Namun ia masih sangat bisa untuk berkompetisi di jajaran elit. Pertarungan terakhirnya melawan Colby memang membuat Masvidal terlihat habis. Ia tak berdaya melawan Colby di ground. Namun bicara striking, Masvidal masih memiliki semuanya. Kecepatan, akselerasi, serta powernya masih berada di level elit. Answer to no, man, I still go, 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 go. Melawan Gilbert Burns yang terlihat sangat tangguh seperti badak saat melawan Khamzat, rasanya Masvidal harus bertarung dengan jauh lebih efektif. Pertarungan yang terlalu meledak-ledak terbukti tidak bisa menaklukkan Burns. Maka style dan strategi bertarung yang efektif seperti Kamaru Usman bisa ia terapkan. Usman bisa menaklukkan Burns dengan cara yang efektif, menjaga jarak, menghindari bentrokan intensif dengan sedikit pressure yang menjaga circle oktagonnya dengan baik. Dan Masvidal tipikal striker yang seharusnya bisa melakukan hal yang sama pada Burns. Dengan kemampuan dan pengalamannya selama ini, ia tentu seharusnya tahu bagaimana meng-approach Burns dengan ritme yang lebih tertata. Kali ini ia harus memikirkan strateginya lebih dalam, apalagi ancaman grappling dan BJJ Burns juga mengintainya. Dalam dunia yang ideal, Masvidal sebenarnya amat sangat bisa untuk mengalahkan Burns dengan strategi yang tepat dan latihan yang lebih dari biasanya. Namun pertanyaannya, masihkah ia memiliki hasrat untuk melakukannya? Masih maukah ia melakukan effort yang ekstrim untuk mengalahkan Burns? Masih adakah motivasi dan rasa lapar dari seorang Masvidal? Karena di posisinya saat ini, ia jelas tak memiliki tujuan yang pasti di pertarungan ini. Ia berada jauh dari perebutan title. Ia berada di ranking 11 saat ini. Meski menang sekalipun akan terlalu terjal dan sulit jalan yang harus ia tempuh menuju puncak. Di sisi lain, ia pun sudah memiliki exit door yang menjanjikan setelah pensiun. Perusahaan promotor tinjunya mulai meroket. Game bread boxingnya sudah mulai mapan.
Ide briliannya untuk mempertemukan legenda-legenda striker UFC dalam pertarungan boxing memang menuai kesuksesan. Maka sebenarnya tidak ada alasan dan motivasi yang cukup kuat bagi Masvidal untuk melanjutkan karirnya di UFC. Namun semua hal bisa terjadi, apalagi Masvidal sangat handal dalam memberikan kejutan. Kita lihat saja nanti apakah akan ada kejutan dari Masvidal. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negative. Beralih ke Gilbert Burns, statusnya masih sebagai petarung elit yang masih sangat kompetitif. Ia berada di ranking 5, title run-nya masih sangat hidup. Ia masih sangat lapar, ia belum mendapatkan hal yang terlalu besar di UFC. Panggung terbesarnya tentu title fight-nya melawan Usman, namun ia kalah TKO dan kesempatannya pun kembali menjauh. Akan tetapi namanya justru kembali naik saat melawan Khamzat Chimaev. Jiwa kesatrianya yang mau melawan siapapun ini rupanya mulai terbayarkan. Ia rela melawan Khamzat yang masih berada di ranking 11 saat itu, melawan dirinya yang sudah berada di ranking 3, posisi title run yang sangat prestisius. Meski kalah, namun ia menunjukkan jiwa dan mental petarung sejati yang anti menyerah dan anti mengalah. Keganasan Khamzat mampu ia telanjangi dan ia makan mentah-mentah. Tak ada yang kalah dan menang dalam pertarungan super ketat seperti ini. Keputusan juri hanya formalitas kompetisi semata. Secara formal tentu ia belum kalah dan rematch memang masih sangat layak dilakukan. Menghadapi Masvidal tentu ia sangat difavoritkan. Peluangnya jauh lebih besar. Ia petarung yang lebih well-rounded. Ia bisa bertarung di area manapun. Terlebih ia merupakan juara dunia Brazilian Jiu-Jitsu, di mana grappler sedominan Khamzat saja enggan bertarung di ground dengannya. Meski lebih sering menggunakan strikingnya yang eksplosif, namun jelas ground game dan kuncian-kuncian Jiu-Jitsunya amat sangat bisa menjadi pembeda dalam pertarungannya melawan Masvidal nanti. Head to head dalam pertarungan atas keduanya sangat berimbang. Namun dalam pertarungan bawah tentu ada pembeda yang sangat mencolok. Akan tetapi Burns pernah berujar tak akan menggunakan grappling dan wrestlingnya untuk menghadapi Masvidal. Namun tentu itu bukan aturan tertulis yang mana bisa ia langgar kapanpun. Rasanya Burns akan melakukan apapun untuk menang karena situasi akan semakin sulit baginya jika ia harus kalah dari Masvidal. Dan tentu jika strikingnya buntu maka opsi pertarungan ground akan ia keluarkan kapan saja. Namun Masvidal bukanlah fighter yang mudah di takedown dan ia memiliki rekor tak pernah disubmisi selama di UFC sejak tahun 2009. Masvidal mempunyai pertahanan dari submisi yang sangat baik. Maka Burns harus mempadu-padankan serangannya, ia benar-benar harus berstrategi. Masvidal bukanlah fighter yang mudah dikalahkan, butuh sesuatu yang ekstra dan ekstrim untuk mengalahkan seorang Jorge Masvidal. Maka jika melihat statistik aktual yang ada, sebenarnya di atas kertas keduanya mempunyai peluang yang sama. Tinggal kesiapan mental dan motivasi siapa yang lebih kuat dan tentunya juga strategi siapa yang lebih jitu. Persiapan juga sangat menentukan sejauh mana dan sekeras apa mereka mempersiapkan diri mereka untuk pertarungan ini. Yang pasti pertarungan yang penuh ledakan dan kejutan akan kita saksikan. Siapa menurut kalian yang akan menang? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar.